Pada zaman dahulu di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubayah. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mande Rubayah sangat menyayangi anak semata wayangnya tersebut. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap mengebul. Berkat perjalanan yang diberikan ibunya sejak kecil, Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaan. Maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitaran Pantai Air Manis sering memberi Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya inilah yang digunakan Malin Kundang mencukupi kebutuhan untuk keluarganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan kasar, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang diterima hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Kecilnya upah yang diterima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Malin Kundang memiliki seorang sahabat bernama Rashid. Suatu hari ketika istirahat seusai bekerja, Malin Kundang dan Rashid mendengar ada kapal besar milik seorang saudagar kaya sedang berlabuh di pantai Air Manis. Ketika itu pula muncullah keinginan Malin Kundang dan Rashid untuk pergi merantau. Rashid dan Malin Kundang merasa hanya dengan merantaulah mereka akan mampu merubah nasibnya. Malin, Rashid, ada apa? Kau udah dengar ada kapal besar di saya dekat sini? Ya, aku mendengar kabar tersebut. Lantas ada apa? Adakah untuknya bersandarnya kapal itu bagi kita? Bukankah kita sering melihat kapal-kapal itu melewati desa kita? Kamu itu, Malin, itu kan bisa mengubah nasib kita. Maksudmu bagaimana? Dengan bersandarnya kapal tersebut kita bisa melamar pekerjaan di sana. Gajian bisa di sana untuk kita. Benarkah yang kau katakan itu? Pasti. Ya, benar itu. Baiklah kalau begitu, lebih cepat lebih baik. Tetapi saya harus meminta restu kepada ibu terlebih dahulu. Baiklah, mintalah restu kepada ibu dulu. Siapa tahu dengan restu ibumu kita bisa langsung terima. Besoknya pagi atau siang? Kira-kira sekitar matahari semoga lah. Aku tunggu di dermaga besok. Baiklah, terima kasih kawan. Ya, sama-sama kawan. Bu Malin mau minta restu. Kamu mau kemana, nak? Malin ingin merubah nasib keluarga kita. Bagaimana caranya? Tadi pagi Malin bertemu Rashid. Lalu dia memberitahu bahwa ada kapal yang bersandar di dekat desa kita. Kami berdua memutuskan untuk pergi merantau melalui kapal itu. Malin, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang tua ini sendirian di rumah? Malin juga tidak tega, Bu. Malin ingin mengubah nasib keluarga kita supaya menjadi kaya. Malin sudah bosan hidup seperti ini dan dihina tetangga terus-menerus. Baiklah Malin, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberimu restu. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Semoga engkau menjadi anak yang kaya dan sukses. Tetapi jika sudah kaya, jangan lupa pulang ya, nak. Baik, Bu, terima kasih atas restunya. Malin berjanji akan pulang setelah sukses nanti. Kapan kamu pergi, nak? Malin akan berangkat merantau besok pagi. Secepat itukah kamu meninggalkan ibu tinggal sendirian? Iya, Bu, doakan saja Malin berhasil dan selamat sampai tujuan ya, Bu. Keesokan harinya, dengan diantarkan ibunya, Malin Kundang dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka. Tempat kapal besar milik saudagar kaya itu bersandar. Tidak lama berlangsung kapal itu segera berlayar, meninggalkan kampung halaman Malin Kundang dan Rashid. Akhirnya kita sampai juga di perantauan, kawan. Akhirnya cita-cita kita akan terkabul, Malin. Bagaimana ini, kawan? Kita akan kerja apa? Aku juga tidak tahu, Malin. Kita mau kerja apa ini? Apakah kalian mengingat sebuah pekerjaan? Ya, kami kan pekerjaan buat saudara.
kebetulan saya menginginkan 2 orang bekerja di kapalku. Apakah kalian bersedia ikut bersamaku? Ya, kalau bersedia. Kira-kira kapan mulai untuk bekerja? Nanti ketika kapal ini sudah sampai, kalian bekerja di rumahku. Rumah Tuan Saudagar ada di mana? Nanti jika sudah berlaku di sini, kalian bekerja di rumahku. Baik, Tuan Saudagar. Akhirnya kapal pun sampai. Saudagar segera turun usai memerintahkan anak buahnya menurunkan barang-barang yang dibeli dari pantai Air Manis. Malin Kundang dan Rashid mengikuti kemanapun Saudagar itu pergi. Hingga sampailah mereka pada sebuah rumah besar yang sangat indah. Kedatangan Saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya. Belakangan diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari Saudagar. Begitu sampai di rumah Saudagar, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan oleh Tuan Saudagar. Ayah, siapa nama 2 orang itu? Yang mana putriku? Kakak, Kapan, dan Rajin itu ya? Oh, itu namanya paling muda. Oh, Nani juga. Memangnya ada apa putriku? Tidak apa-apa ya, saya ingin saja. Ya sudah, saya mau beres baju dulu ya. Baiklah nak. Sejak hari itu, Putri semakin kagum pada Malin Kundang. Selain itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama pada Malin Kundang. Hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang, karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin. Saudagar pun mengizinkannya. Putrinya menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan putri Saudagar tersebut, Malin Kundang semakin rajin bekerja. Berkat ketekunannya, kini Malin Kundang telah menjadi kaya raya. Sayangnya, nasib malang justru dialami Rashid. Sebab sering malas-malasan dalam bekerja, ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai Air Manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Ya benar, Dinda. Dinda, lihatlah pedagang baju itu. Dia adalah Rashid, teman Kanda dulu yang dipulangkan karena bermalas-malasan bekerja. Benarkah demikian, Kanda? Benar, ayo kita lihat dan bantu dia. Ini sahabat Rashid. Halo, ternyata kamu sahabatku. Sekarang kamu menjadi orang kaya dan menjadi suami dari putri teman lama kita. Ya, sekurang lagi. Dan seandainya kamu terlibat dan bermalas-malasan, mungkin akan jadi seperti ini. Ya, yang lalu sudah berlalu. Bagaimana lagi? Jadi itu saya mau pamit dulu, mau membeli sesuatu. Dan ini tolong terima untuk modal besarmu sebagai orang. Terima kasih. Sesudah Malin Kundang berlalu, Rashid segera mengabari Mande dan mengajak Mande pergi menemui anak sematawayangnya ke dermaga. Malin Kundang, anakku tersayang. Kamu sudah pulang, nak. Ibu merindukanmu. Kamu siapa berani-beraninya mengatakan ibu? Saya Ibunda Malin, nak. Bohong, apa kamu sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin dan tua seperti kamu? Aku yang mengandungmu dan membesarkanmu, nak. Apakah kamu tega seperti itu? Suamiku tidak mungkin memiliki ibu yang miskin, tua, dan kotor sepertimu. Kamu bukan ibuku. Ya Allah, mengapa anakku menjadi seperti ini? Apakah kekayaannya telah menjadikan dia seperti ini? Sungguhnya dia adalah anak yang durhaka kepadaku, ya Allah. Tolong kutuk dia menjadi batu. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai turun dengan seketika dan sebuah kilat menyambar tubuh Malin Kundang. Mohon ampun ibu, ampunilah aku ibu. Namun semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin Kundang menjadi batu. Dan sampai sekarang batu Malin Kundang si anak durhaka itu masih bisa disaksikan.